Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum ya ikhwani bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas kelanjutan dari penjelasan mengenai haditsul jariyah. Pada sesi kedua ini, kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari, kita akan melanjutkan mengenai kajian tentang haditsul jariyah, yaitu sebuah hadis yang dijadikan pedoman oleh kelompok Mujassimah yang meyakini bahwasanya Allah ada pada tempat. Mereka meyakini bahwasanya Allah berada di atas arsy dan mereka berpegang teguh dengan hadis ini. Pada pertemuan atau pada sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya hadisul jariyah ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang tidak layak dan tidak patut untuk dijadikan hujjah, dijadikan argumen, walaupun disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Karena walaupun Imam Muslim ini menamai kitabnya dengan kitab sahih, namun demikian ada beberapa hadis yang dibantah dan ditolak oleh para ulama yang pada sesi kemarin sudah kita sebutkan perinciannya. Nah, di sini kita akan lanjutkan mengenai kajian tentang hadisul jariyah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang zahirnya ini batil dan bertentangan dengan pokok-pokok keyakinan umat Islam. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, saya baca seperti biasa terlebih dahulu. Fahadzal haditsu ala zahirihi batilun limu'aradatihi al-hadits al-mutawatir al-madhkur wa ma khalafa al-mutawatir fa huwa batilun illam yaqbal at-ta'wil. Ittafaqu ala dzalika al-muhadditsuna wal usuliyun. Lakin ba'dul ulama'i awwaluhu ala hadzal wajhi qalu ma'na aina Allah su'alun an ta'zimiha lillah wa qawluha fis sama' 'alil qadri jidda amma akhdhuhu ala zahirihi min anna Allah sakinus sama' fahuwa batilun mardudun lima taqarrara fi ilmi mustalahil hadits anna ma khalafal mutawatir batilun illam yaqbalit ta'wil fa inna zahirahu zahirul fasad fa inna zahirahu annal kafira idza qala Allahu fis sama' yuhkamu lahu bil iman. Jadi di sini maknanya adalah, saya akan terjemahkan, fa hadzal hadis, jadi hadis ini, hadisul jariyah ini, ala zahirihi, berdasarkan zahirnya, berdasarkan yang dipahami secara langsung dari lafalnya, berdasarkan teksnya, tekstualnya, batilun adalah batil. Kenapa dikatakan di sini limu'aradatihil hadis al-mutawatir? Karena bertentangan maknanya dengan hadis yang mutawatir yang sudah disebutkan. Limu'aradatihil hadis al-mutawatir al-madhkur. Jadi karena bertentangan dengan makna hadis yang mutawatir yang telah disebutkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi Rasulullah itu, beliau diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka bersaksi, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seseorang itu dihukumi Islam, dinyatakan diakui statusnya sebagai orang Islam apabila dia mengikrarkan kandungan dua kalimat syahadat, mengucapkan lafal dua kalimat syahadat serta meyakini kandungan maknanya. Bukan dengan mengatakan Allah di atas langit atau Allah di atas arsy. Oleh karenanya zahir atau tekstual dari hadis ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis mutawatir yang telah kita sebutkan. Wa ma khalafal mutawatir fa huwa batilun illam yaqbalit ta'wil. Jadi hadis yang bertentangan dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut adalah hadis batil.
illam yaqbali ta'wil, apabila tidak menerima ta'wil. Karena terkadang sebuah hadis itu zahirnya, kesannya, tampaknya ini adalah memberikan pemahaman yang bertentangan dengan dengan hadis mutawatir atau dengan Al-Qur'an atau dengan dalil akal. Namun apabila ditakwil, kita ingin memadukan umpamanya dengan hadis yang lain yang mutawatir, apabila bisa ditakwil, bisa diselaraskan, bisa dipadukan, maka bisa saja hadis itu diterima maknanya dengan pengertian yang lain, karena memang secara bahasa hal itu terkandung. Ittafaqu ala dzalikal muhadditsun wal usuliyun. Jadi poin ini disepakati oleh para ahli hadis, oleh pakar usul. Jadi mereka mengatakan apabila ada hadis yang ahad, yang zahirnya ini bertentangan dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut adalah hadis batil. Kecuali apabila bisa ditakwil. Jadi ada kemungkinan lain secara bahasa yang maknanya diarahkan ke situ, dan itu memang terkandung dalam bahasa tersebut, maka apabila bisa menerima sesuai dengan hadis mutawatir yang sudah kita sebutkan, maka hadis ini diterima, tetapi dengan catatan harus ditakwil. Dan poin ini disepakati oleh pakar hadis dan juga ahli usul. Lakin, nah ini makanya di sini disebutkan lakin ba'dul ulama'i awwaluhu ala hadzal wajhi. Tapi sebagian dari kalangan para ulama, mereka mentakwil hadis ini ala hadzal wajhi, dengan pengertian berikut, dengan penjabaran berikut. Qalu, mereka mengatakan makna ainallah, jadi makna dari ungkapan ainallah adalah su'alun an ta'zimiha lillah, merupakan pertanyaan tentang seberapa besar pengagungan budak perempuan tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang secara bahasa kata aina, ya, lafal aina ini digunakan untuk menanyakan tempat, secara asal seperti itu. Namun secara bahasa juga ada kemungkinan bahwasanya pertanyaan aina ini juga digunakan untuk menanyakan kedudukan dan pangkat. Jadi kata aina secara asal, ya, pada dasarnya digunakan untuk menanyakan tempat, menanyakan posisi. Namun bisa juga secara bahasa ini penggunaan kata aina ini adalah untuk menanyakan kedudukan dan pangkat. Nah, makanya para ulama mengatakan lafdzatu aina yustafhamu biha 'anil makanah kama yustafhamu biha 'anil makan. Jadi lafal aina ini juga digunakan untuk menanyakan kedudukan dan pangkat sebagaimana digunakan untuk menanyakan tempat dan posisi. Jadi makna ainallah itu bukan dipertanyakan mengenai tempat keberadaan Allah, bukan, melainkan adalah seberapa besar pengagungan hamba tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika budak perempuan ini mengatakan fis sama wa qauluha fis sama, nah jawaban dari budak ini fis sama alil qadri jiddan, maksudnya adalah sangat tinggi sekali. Jadi saya sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan penakwilan seperti ini, dengan pentakwilan seperti ini, maka hadisul jariyah bisa kita terima dengan penakwilan seperti ini. Karena ini tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir. Tentunya ya di sini berarti kita meyakini bahwasanya Rasulullah mendengarkan budak perempuan tersebut sudah bersyahadat, sehingga beliau menghukuminya dengan dia sebagai seorang muslimah. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah maknanya adalah dengan pentakwilan yang telah kita sebutkan, apabila memang kita mau mengambil atau menerima hadisul jariyah. Amma akhdhuhu ala zahirihi, adapun diambil secara zahirnya, secara tampaknya, secara tekstual, min annallaha sakinus sama, yaitu yang memberikan kesan bahwasanya Allah tinggal di langit, fahuwa batilun, maka ini adalah batil. Dengan makna dan pengertian seperti ini, hadisul jariyah adalah batil. Jadi batilun mardudun, batil dan tertolak. Lima taqarrara fi ilmi mustalahil hadis. Kenapa? Karena sudah ada ketetapan dalam ilmu mustalahul hadis yang membicarakan mengenai status daripada hadis dan juga para rawi. Ya. Anna ma khalafal mutawatir batilun illam yaqbalit ta'wil. Jadi mereka mengatakan kaidahnya adalah bahwa hadis
yang bertentangan dengan hadis mutawatir, maka hadis ini adalah hadis yang batil. Illam yaqbalit ta'wil, kecuali apabila bisa ditakwil. Fa inna zahirahu zahirul fasad, karena zahirnya, tekstualnya ini menunjukkan, memberikan kesan bahwasanya Allah berada di tempat, butuh kepada tempat. Jadi ini jelas-jelas merupakan kerusakan yang nyata, tidak sesuai dengan pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna zahirahu anal kafira, karena apa zahirnya, tampaknya, kesannya adalah bahwa orang kafir, jadi dalam hal ini adalah budak perempuan tadi, idza qala Allahu fis sama yuhkamu lahu bil iman. Jadi zahirnya, kesannya, kalau ada orang kafir kemudian dia mengatakan Allah fis sama, sudah, hanya dengan mengatakan perkataan itu dia dihukumi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Dan tentu saja ini bertentangan dengan pokok keyakinan umat Islam, karena bukan itu cara seseorang kafir ketika ingin menjadi seorang muslim. Dia harus meyakini kandungan 2 kalimat syahadat, kemudian mengikrarkannya, mengatakannya, baru dihukumi dia sebagai seorang muslim. Karena ungkapan Allah di atas langit ini dikatakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, dan mereka tidak kita hukumi sebagai kelompok umat Islam karena keyakinan mereka yang bertentangan tersebut. Nah, pada paragraf berikutnya disebutkan di sini, pengarang rahimahullah menyebutkan wa hamlul musyabbihati riwayat muslim ala zahiriha fadallu wala yunjihim minadh-dhalal qauluhum. Nah, sebentar, bacanya bukan seperti itu. Wa hamalal musyabbihatu riwayat muslimin ala zahiriha fadallu wala yunjihim minadh-dhalal qauluhum innana nahmilu kalimata fis sama bima'na innahu fawqal arsh li'annahum yakununa bidzalika asbatu lahu misla wa huwal kitabul ladzi kataballahu fihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang musyabbihah di sini, pengarang rahimahullah menyebutkan wa hamalal musyabbihati riwayat muslim ala zahiriha. Jadi mereka, kelompok musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang menjisimkan Allah sebagaimana makhluknya, yang mana mereka ini mengambil secara mentah-mentah, menelan bulat-bulat riwayat muslim ini, jadi langsung dipahami secara tekstual, riwayat muslim ala zahiriha, jadi mereka memahami secara tekstual. Fadallu, maka mereka ini dengan perbuatan mereka tersebut mereka menjadi sesat. Wala yunjihi minadh-dhalal, dan tidak menyelamatkan mereka dari kesesatan. Qauluhum, perkataan mereka, innana nahmilu kalimata fis sama bima'na innahu fawqal arsh. Jadi mereka ini sebenarnya enggak konsisten juga. Mereka di suatu tempat, di suatu waktu mereka meyakini bahwasanya Allah duduk dan bersemayam di atas arsy, menggunakan berpegang teguh dengan zahir dari ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sehingga mereka meyakini Allah duduk dan bersemayam di atas arsy. Kemudian mereka ketika mendengarkan hadisul jariyah riwayat Muslim, mereka mengatakan Allah di atas langit. Nah, langit dengan arsy ini kan beda tempat. Kemudian mereka mengatakan, oh, jadi maksud dari fis sama itu adalah fawqal arsy. Nah, penakwilan mereka ini tidak menyelamatkan mereka, karena sama-sama menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ada tanpa tempat, bukan di arsy, bukan di atas arsy, juga bukan di atas langit. Jadi penyelewengan atau pengalihan mereka makna di atas langit itu dengan pengertian di atas arsy ini tidak menyelamatkan mereka. Kenapa? Li'annahum yakununa bidzalika asbatu lahu misla. Karena dengan itu mereka berarti telah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala serupa. Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala serupa. Padahal Allah jelas-jelas dalam Al-Qur'an menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan suatu apapun dari ciptaannya. Nah, apa yang serupa dengan Allah di sini yang apabila dikatakan Allah ada di atas arsy? Wa huwal kitabul ladzi kataballahu fihi inna rahmati sabaqat ghadabi.
yaitu sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menuliskan di kitab tersebut, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini adalah hadis qudsi yang maknanya adalah bahwa tanda-tanda rahmat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan rahmatnya itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan tanda-tanda yang menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di atas arsyana itu ada sebuah kitab yang tertulis ungkapan seperti ini, inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy, ya berarti apa? Sama halnya menyamakan Allah dengan kitab tersebut. Karena kitab tersebut juga di atas arsy. Kitab ini di atas arsy dan Allah versi pemahaman dan keyakinan mereka di atas arsy, berarti menyamakan Allah dengan kitab tersebut. Dan ini jelas-jelas menentang dan mendustakan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lah mereka mengatakan serupa dengan kitab. Berarti kan ngeyel ini. Mendustakan dan menentang ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tapi mereka seakan-akan mengatakan lillahi syai'. Lillahi syai' wa huwa hadzal kitab ala za'mihim. Jadi tulisan ini, kitab ini yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi fawqal arsy, ada di atas arsy. Fayakununa athbatul mumatsalata bainallahi wa baina dzalikal kitab. Li'annahum ja'alullaha wa dzalikal kitab mustaqarraini fawqal arsy. Fayakununa kadzdzabu qaulallahi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini sudah kita sebutkan. Wa hadzal hadits rawahu Ibnu Hibban bilafzi marfu'un fawqal arsy wa amma riwayatul Bukhari fahiya mawdu'un fawqal arsy. Wa qad hamala ba'dun nas fawqa bima'na tahat wa huwa mardudun bi riwayat Ibnu Hibban marfu'un fawqal arsy li'annahu la yasihhu ta'wilu fawq bima'na fihi bima'na tahat aw li'annahu la yasihhu ta'wilu fawq fihi bitahat. Thumma ala i'tiqadihim hadza yalzamu an yakuna Allahu muhadhiyan lil 'arsy biqadri al-'arsy aw awsa' minhu aw asghar wa kullu ma jara 'alaihi taqdir hadithun muhtajun ila man ja'alahu 'ala dzalikal miqdar. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pernyataan atau kitab yang di dalamnya tertulis pernyataan inna rahmati sabaqat ghadabi ini ada di atas arsy. Jadi kalau ada orang mengatakan atau meyakini Allah di atas arsy, berarti menyamakan Allah, menyekutukan Allah dengan kitab ini. Fayakununa atsbatul mumatsalata. Jadi orang ini telah menetapkan persamaan bainallah, antara Allah, wa baina dzalikal kitab, dan antara kitab tersebut. Li'annahum ja'alullaha wa dzalikal kitab mustaqarraini fawqal arsy. Kenapa? Karena mereka ini menjadikan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan kitab tersebut itu sama-sama ya bersemayam di atas arsy. Fayakununa kadzdzabu qaulallahi ta'ala, berarti mereka telah mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Jadi makanya harus dipahami sebagaimana mestinya. Wa hadzal haditsu rawahu Ibnu Hibban bilafzi marfu'un fawqal arsy. Jadi hadis ini juga banyak riwayat. Jadi, tadi yang disebutkan hadis yang sudah kita sebutkan potongannya, kitab yang bertuliskan di dalamnya inna rahmati sabaqat ghadabi, ini ada beberapa riwayat. Marfu'un fawqal arsy. Jadi kitabnya itu diangkat di atas arsy. Wa amma riwayatul Bukhari fahiya mawdu'un fawqal arsy. Adapun riwayat Bukhari mawdu'un, diletakkan fawqal arsy, di atas arsy. Lah orang ini mereka sebagian mengira-ngira, ngawur. Jadi kalau tidak cocok kemudian, jadi misalnya mereka meyakini suatu keyakinan, kemudian mereka mengambil dalil dari Al-Quran atau berargumen dengan Al-Quran, padahal itu bukan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kemudian ketika mendapati ayat lain atau hadis lain yang nggak cocok dengan keyakinan dan penafsiran mereka, akhirnya apa? Mereka memaksakan diri dengan mentakwil dan menyelaraskan ayat atau hadis tersebut supaya cocok dengan keyakinan mereka.
Nah, di sini mau dibantah oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Jadi mereka ini ingin menafsirkan fauq bimana tahat, karena di hadis Muslim itu disebutkan Allahu fis sama, di langit, sedangkan ini di atas arsy. Langit dengan arsy ini jauh terlampaunya. Jauh terlampaunya. Nah, di sini disebutkan waqad hamala ba'dun nas fauqa bimana tahat. Di sebagian orang itu meyakini atau memahami bahwasanya fauq itu artinya atas. Bimana dengan pengertian tahat. Jadi mereka meyakini fauq dalam hadis itu artinya adalah tahat. Di atas maksudnya adalah di bawah. Lah ini kan rancu ini. Wa huwa mardudun bi riwayat Ibnu Hibban, dan penjelasan atau pentakwilan atau penguraian hadis seperti ini adalah mardud, tertolak, batil, dengan riwayat dari Ibnu Hibban yang mana disebutkan di situ marfu'un fawqal arsy. Marfu'un fawqal arsy. Sudah, kalau dikatakan marfu' diangkat di atas arsy, maka tidak ada kemungkinan fauq itu di bawah, itu tidak ada. Fa innahu la yasihhu ta'wilu fauq bima'na tahat. La yasihhu ta'wilu fauq fihi bi tahat. Jadi tidak sah ta'wilan fauq itu dengan tahat. Summa ala i'tiqadim hadza yalzamu an yakuna Allahu muhadhiyan lil 'arsy. Jadi kalau mereka mengatakan Allah di atas arsy, langit juga di atas arsy, maka ini sama halnya berdasarkan keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sejajar dengan arsy. Jadi sejajar dengan arsy seperti ini. Itu kalau dipaksakan apa yang mereka yakini, dan kita sebutkan bahwasanya keyakinan mereka ini adalah keyakinan yang keliru dan tersesat. Biqadril arsy, yang seukuran dengan arsy, au ausa minhu, atau yang lebih lebar daripada arsy, au asghar, atau lebih kecil. Jadi kalau orang mengatakan Allah di atas arsy, itu sama halnya menjadikan Allah punya ukuran lebih besar, lebih kecil, atau sama besar sama kecil. Nah, ini berarti semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma jara alaihi taqdir hadithun muhtajun ila man ja'alahu ala dzalikal miqdar. Dan semua yang berlaku padanya ukuran, maka dia adalah hadis baru, muhtajun, butuh, ila man ja'alahu ala dzalikal miqdar, dengan ukuran tersebut. Kemudian wal arsyu la munasabata bainahu wa bainallah, kama annahu la munasabata bainahu wa baina syai'in min khalqi. Jadi arsy itu la munasabata bainahu wa bainallah, tidak ada keterkaitannya dengan sikap, atau tidak ada keterkaitannya antara arsy dengan Allah Subhanahu ini dalam yang sudah kita sebutkan. Jadi arsy ini tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga maha suci dari serupa dengan arsy. Seperti itu. Oleh karenanya dari penjelasan ini kita paham bahwasanya apa yang disebutkan oleh kelompok musyabbihah bahwa Allah di atas langit, di atas arsy, bersemayam, duduk, dan menetap, itu adalah bertentangan dengan akidah umat Islam. Kama annahu la munasabata bainahu wa baina syai'in min khalqihi. Jadi tidak ada keserupaan sama sekali antara Allah dengan arsy, sebagaimana tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluknya yang lain. Kemudian dikatakan di sini wala yatasyarrafullahu bi syai'in min khalqihi. Jadi Allah itu tidak menjadi mulia dengan dia butuh kepada makhluknya. Allah tidak menjadi mulia dengan makhluknya. Makhluknya lah yang menjadi mulia dengan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yantafi'u bi syai'in min khalqihi, dan Allah juga tidak mengambil manfaat dari para hambanya. Tidak mendapatkan mara bahaya, tidak mengambil manfaat, dan juga di sini dia disebutkan di sini tidak ada keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan arsy. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Wa qaulul musyabbihati Allahu qa'idun 'alal arsy syatmun lillah. Nah, satu lagi, orang Wahabi, orang musyabbihah, orang mujassimah, ketika mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy, Allah bersemayam, atau Allah menetapi arsy, itu sejatinya mereka telah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Telah mencaci Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita saja yang manusia tidak rela kalau kita disamakan dengan binatang. Bagaimana dengan Allah? Tentu kita tidak lebih rela ketika Allah disamakan, diserupakan dengan makhluknya. Kenapa ini merupakan celaan dan hinaan bagi Allah? Li'anal qu'ud min sifatil basyari wal bahaim. Karena duduk itu merupakan sifat manusia dan sifat binatang. Wal jin, dan juga sifat jin. Wal hasyarat, serangga-serangga. Wa kullu wasfin min sifatil makhluqi wasfullahi bihi syatmullah. Jadi segala sifat yang merupakan sifat makhluk apabila disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidhul Faqih Al-Lughawi Murtaduz Zabidi, man ja'ala Allah ta'ala miqdaran bimiqdarin kafar. Ay li'annahu ja'alahu dza kamiyatin wa hajmin wal hajmu wal kamiyatu min mujibatil hudus. Jadi maknanya adalah bahwa orang yang menjadikan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran dan kadar tertentu, jadi dengan kamiyah, dengan hajm, ya, maka di sini kita katakan tidak boleh zatnya itu merupakan wajib, karena yang wajib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya juga demikian. Sebagaimana zatnya wajib, sifatnya juga menjadi wajib secara akal. Jadi ai li'annahu ja'alahu dza kamiyatin wa hajmin wal hajmu wal kamiyatu min mujibatil hudus. Jadi tidak boleh sekali lagi dikatakan Allah itu seperti manusia atau disifati dengan sifat manusia, ya. Karena termasuk dari sifat manusia adalah dijadikan dengan ukuran, dijadikan dengan jisim dan badan. Nah, dan ini merupakan tanda-tanda yang mewajibkan makhluk atau sesuatu yang disifati dengan sifat tersebut merupakan hadis, tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi ini adalah kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pendekatan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari terkait orang-orang yang belum meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah, untuk belajar, kemudian mengajar dan mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.